Yuk kita tahu Harbolnas ini mungkin menjadi salah satu hari dalam satu tahun yang ditunggu oleh netizen, oleh masyarakat begitu. Sekali. Dan seperti apa harapan Aki terhadap peningkatan transaksi kartu kredit dengan adanya Harbolnas ini dibandingkan dengan tahun lalu? Ya. Saya melihat nih animo Harbolnas tahun ini cukup tinggi dari masyarakat, juga pelaku dari kegiatan Harbolnas ini. Kalau saya pantau beberapa peserta untuk Harbolnas, baik itu dari e-commerce platform, merchant-merchant yang berpartisipasi, termasuk juga dari industri perbankan, penerbit kartu kredit, dan jasa logistik, ini juga memberikan satu insentif yang sangat menarik sekali nih ya buat semua konsumen gitu ya. Baik itu dalam bentuk diskon-diskon ataupun voucher, terus bebas ongkos kirim. Nah ini yang memberikan satu optimisme bagi kami di industri kartu kredit bahwa transaksi penggunaan kartu kredit di Harbolnas akan meningkat. Jadi kalau kita lihat secara tren ya, dalam periode Harbolnas itu kenaikan transaksi bisa mencapai 30-40%. Itu yang kami harapkan. Dan mudah-mudahan ini juga akan terus berlanjut dari segi transaksi e-commerce, dan menjelang akhir tahun juga akan memberikan dampak yang positif buat tumbuhnya transaksi kartu kredit. Baik, kalau berkaca pada tahun lalu, seperti apa sih Pak karakteristik orang yang bertransaksi di Harbolnas dengan menggunakan kartu kredit? Barang-barang apa sih yang dibeli biasanya? Sebenarnya semua kategori itu pasti dikejar oleh konsumen ya, apalagi yang satu harganya dapat potongan cukup besar, terus program-program tambahan yang diberikan pemegang kartu kredit gitu ya. Tapi saya melihat dari segi average transaksi, ini kebanyakan adalah untuk yang purchase barang-barang harga agak lebih tinggi ya. Contohnya untuk travel, beli tiket atau akomodasi hotel, termasuk juga barang-barang elektronik atau kebutuhan rumah tangga yang secara average spendingnya lebih tinggi. Di samping itu sebenarnya yang untuk barang-barang pokok harian dan sebagainya juga tetap dilakukan oleh nasabah. Jadi kalau saya lihat lebih ke lifestyle ataupun barang elektronik yang akan lebih banyak didominasi untuk transaksi secara online. Baik, apakah akan berubah di tahun ini? Mungkin ada yang lebih spesial? Saya kira sih tidak akan berubah banyak gitu ya. Mungkin yang akan cukup menarik adalah nanti untuk travel nih, yang akhir tahun dan sebagainya. Biasanya transaksi e-commerce yang paling tinggi itu dari transaksi travel, baik itu untuk pembelian tiket ataupun akomodasi dan sebagainya. Baik, kalau dibandingkan transaksi di online, dalam hal ini mungkin e-commerce, begitu dibandingkan dengan transaksi yang ada di offline, itu saat ini persentasenya seperti apa? Secara keseluruhan transaksi offline masih mendominasi gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari tahun ke tahun, transaksi e-commerce ini dimulai dari waktu pandemik ya, sudah menuju kenaikan dari tahun ke tahun. Terus kemudahan dari cara bayar juga, dalam hal satu kenyamanan nasabah untuk melakukan pembayaran di platform e-commerce. Kedua dari segi keamanan juga, untuk pemegang kartu yakin bahwa transaksi di e-commerce itu cukup aman. Dan ketiga tadi yang program-program yang dilakukan oleh pelaku e-commerce maupun perbankan. Nah ini yang transaksi online ini sudah growing, numbuh di 40%. Jadi kalau kami lihat dari perkembangannya dulu di sekitar 10-20, tahun ini kita mungkin akan reach komposisinya adalah 40% dari total spending itu akan dikontribusikan dari transaksi e-commerce. Baik, kalau kita melihat dari PDB di kuartal 3 2024 ini kalau dibandingkan dengan di kuartal 2 kan terjadi perlambatan tipis begitu ya. Tapi kalau melihat IKK-nya dan juga penjualan eceran ini justru meningkat. Lalu apakah ini menurut Bapak juga akan mempengaruhi seperti apa transaksi dengan kartu kredit di tahun ini? Ya. Tentunya akan sangat membantu gitu ya dari hasil survei yang dirilis di bulan November kemarin oleh Bank Indonesia, di mana IKK kan di atas 100 ya, tepatnya 123,5. Nah ini sebenarnya survei yang untuk melihat persepsi nasabah, konsumen dalam hal ekonomi ke depannya gitu ya. Jadi kalau kita lihat dengan hasil itu, optimisme konsumen di Indonesia ini masih melihat ekonomi akan bergerak dengan positif gitu ya. Dan kalau saya baca juga dari segala kategori itu memang angkanya juga cukup confidence. Nah ini yang memberikan harapan buat pelaku industri kartu kredit bahwa spending behavior nasabah itu akan tetap berjalan gitu ya. Jadi kita sangat optimis dengan adanya survei ini, hasil survei yang cukup bagus, itu juga akan mendorong atas transaksi ke depannya dari bulan ke bulan. Mungkin tetap kita harus mencermatin untuk
transaksi-transaksi yang mungkin nanti ada implikasinya dengan kenaikan PPN 12% ya, terutama untuk yang barang-barang mewah itu yang mungkin kita akan harus perhatikan juga. Itu akan kita bahas lebih dalam lagi nanti, tapi sebetulnya saya ingin tahu dulu seberapa besar kontribusi dari kelas menengah kalau dibandingkan dengan kelas menengah bawah atau kelas atas begitu terhadap transaksi kartu kredit di Indonesia ini. Ya, untuk transaksi kartu kredit sebenarnya persepsinya adalah penggunaan yang tiket size tinggi gitu ya. Jadi dari segmen affluence itu dominasi untuk transaksinya cukup tinggi. Terus untuk segmen yang di menengah ini lebih banyak konsumsi yang sifatnya kebutuhan pokok. Ya, sesekali dia transaksi untuk lifestyle, ya, untuk traveling atau dan sebagainya. Tapi kita memberikan satu benefit untuk masing-masing segmen nih di industri. Ada yang berfokus pada segmen affluent, yang dimana untuk mengejar transaksi memenuhi kebutuhan dari segmen-segmen affluent dalam hal lifestyle ataupun traveling. Dan untuk di segmen mass ataupun middle, itu lebih untuk memberikan satu benefit yang kebutuhan harian nih, yang untuk membantu nasabah ada insentif dengan penggunaan kartu kredit saving dari segi transaksi hariannya. Baik, apakah ini artinya sebenarnya transaksi kartu kredit tidak akan terlalu terpengaruh dengan adanya penurunan daya beli? Apalagi sebenarnya penurunan ini kan di masyarakat menengah bawah. Tidak secara langsung kalau saya lihat ya. Sebenarnya kartu kredit ini lebih pengganti alat bayar yang memberikan benefit atau fasilitas tambahan buat nasabah. Jadi seringkali nasabah juga akan melihat dengan bertransaksi menggunakan kartu kredit akan mendapatkan satu keuntungan lebih dibandingkan dia harus bayar dengan metode yang lainnya. Jadi saya optimis untuk traction ekonomi yang di kuartal 3 tadi, terus dari hasil survei yang menunjukkan angka positif, saya rasa akan tetap positif dari segi transaksi kartu kredit.